Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hifzul Furqan, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam pelajaran akhlak tasawuf. Buku ini ditulis oleh Dr. Lalu Muhammad Nurul Watani, MPDI. Baik, langsung saja kita ke materinya. Pendahuluan. Tasawuf merupakan salah satu disiplin ilmu dalam Islam yang membahas tentang dimensi batiniah, pembersihan jiwa, serta pendekatan spiritual seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarahnya, tasawuf hadir sebagai respon terhadap kecenderungan umat Islam yang mulai larut dalam kehidupan duniawi, sehingga diperlukan sebuah jalan yang menekankan kepada kesucian hati, keikhlasan, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke pembahasan tentang persamaan, yakni menurut Rosi Anwar. Semua pembahasan perbuatan, tingkah laku, sifat, perangai baik, prinsip atau aturan hidup, pengukur harokat dan martabat manusia. Semakin tinggi kualitas akhlak, etika, moral, susila, maka semakin tinggi kualitas kemanusiaan. Yang kedua, persamaan menurut Abdul Majid. Etika, yaitu ilmu yang menyelidiki nama baik dan buruk yang diketahui akal. Tujuan etika yaitu ukuran universal baik buruk di setiap waktu atau tempat. Bedanya, etika itu filsafat atau akal, atau akhlak yaitu agama Allah dan Rasulullah SAW. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni keunggulan akhlak. 1. Bersumber dari Allah dan Rasul. Yang kedua, bersifat universal dan komprehensif. Yang ketiga, orang berakhlak luhur di bawah bimbingan wahyu, bukan sekedar akal atau tradisi. Akhlak menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang bertanam dalam jiwa, memunculkan perbuatan dengan mudah tanpa dipikirkan lagi. Akhlak baik yaitu tercermin dalam perilaku refleks atau ikhlas dan spontan, harus bersumber dari jiwa yang baik. Lanjutnya, pembahasan yang selanjutnya itu perbedaan. Yang tadi akan ada persamaan tentang Rosi Anwar, sekarang ada perbedaannya, yaitu pertama akhlak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yaitu bisa bilang universal mutlak. Yang kedua, etika, filsafat nilai, ukuran baik buruk pakai akal. Yang ketiga, moral, tradisi budaya satu masyarakat. Inti perbedaan, akhlak, wahyu Allah mutlak abadi. Kedua, etika, filsafat temporer, perubahan sesuatu zaman. Yaitu terakhir, moral, tradisi relatif sesuai budaya lokal. Kesimpulan, dari pembahasan ini bisa disimpulkan bahwa akhlak, karakter, etika, dan moral memang sering dianggap sama, padahal masing-masing punya makna, asal-usul, dan fokus yang berbeda. Akhlak punya kedudukan paling tinggi karena sumber dari agama, Al-Quran, dan hadis, dan mengatur bukan cuma ucapan tapi juga perbuatan, sehingga membentuk manusia menjadi insan kamil, yaitu manusia yang sempurna. Karakter lebih menekankan pada kebiasaan baik yang melekat dalam seorang. Karakter bukan cuma tahu mana yang baik tapi juga merasa dan melakukan kebaikan secara konsisten. Etika, ilmu yang menjelaskan kenapa sebuah tindakan dianggap baik atau buruk, membantu kita berpikir kritis dan memberi panduan supaya hidup sesuai nilai kebaikan moral, lebih ke rasa atau kersa manusia untuk menjalankan sesuatu dengan benar. Moral jadi dorongan
dari dalam diri untuk mematuhi nilai-nilai kebaikan dan menjaga hubungan sosial. Dasar berpikir kritis, moral, dan memberi dorongan batin dan karakter jadi wujud nyatanya dalam kebiasaan sehari-hari. Buat kita sebagai mahasiswa penting memahami perbedaan supaya bisa membangun prodi yang berilmu, beretika, dan berakhlak mulia sesuai tujuan pendidikan nasional. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.